Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya Don akan membahas kembali alur cerita film Peaky Blinders season pertama episode yang kedua. Yang mudah-mudahan kalian suka dengan film ini. Dan tanpa berlama-lama, selamat menonton dan cekicrot. The whole of Birmingham betting on it. 1,000 quid bet on the magic horse. Mendengar jawaban itu, Arthur hanya bisa terdiam tanpa kata dengan kekecewaan yang sangat dalam setelah adiknya mengalahkan dirinya dalam urusan kecerdasan. Think about it. Di akhir film terlihat Danny yang masih hidup, di mana sebenarnya Thomas menembak Danny dengan otak domba, sehingga orang-orang Italia akan percaya bahwa dia benar-benar membunuh Danny. Thomas juga mengirim Danny ke Inggris dan memberinya sebuah pekerjaan di sana karena kini Danny merupakan seorang anggota Peaky Blinders. Melanjutkan episode yang pertama, kisah akan dimulai di suatu siang di mana Tommy bersama semua saudara laki-lakinya pergi ke pekan raya Birmingham untuk menemui seorang kenalannya yang bernama Johnny Dogs. Ini parasnya, di mana mereka akan melakukan sebuah pertaruhan lempar koin dengan taruhan sebuah mobil milik Tommy dan seekor kuda milik Johnny. So this is the horse, and that's the car. Setelah melihat barang taruhannya masing-masing, mereka pun melemparkan 2 buah koin di mana Tommy berhasil memenangkan taruhan tersebut dan membawa kuda milik Johnny. You knew it. Tommy, you bloody idiot! Shut up, Arthur, I won. Ketika kemenangan sudah dia dapatkan, tidak sengaja Tommy mendengar beberapa orang teman Johnny menghina Thomas dan mengatai ibunya dengan sebutan bitches, di mana Tommy tidak bisa menahan amarahnya dan sementara itu, Kapten Campbell pergi ke tempat para komunis dan menyisir satu persatu rumah mereka untuk melakukan pencarian terkait senjata yang baru saja dicuri dari para polisi. Di waktu yang sama, Ada dan Freddy yang tengah melakukan sesuatu pun langsung buburannya tatkala mereka mengetahui bahwa para polisi tengah berada di dekatnya. Prescription for iron tablets for Ida fucking Shelby. Hey, I'm gonna have to leave town for a bit. Selesai dengan para komunis, Campbell pun pergi ke sebuah gereja yang di sana terdapat Bibi Polly yang sedang berdoa, di mana setelah sedikit berbasa-basi, Campbell pun memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah gereja tersebut, namun tidak mendapati apa-apa di sana. Next time, I want to talk to the boss. Karena tidak mendapati apapun, Campbell selanjutnya menitipkan pesan pada Polly untuk menyuruh Thomas agar datang ke sebuah restoran mewah Jumat depan untuk berbicara tentang bisnis, karena dia tahu bahwa Thomas lah bos dari gangster tersebut. Lucky T-Rums. Friday, 10 o'clock. Sepulangnya dari pekan raya, Thomas mendapati kotanya yang berantakan, di mana hal tersebut ternyata dilakukan oleh para polisi, terutama di tempat-tempat yang mendapatkan perlindungan dari Peaky Blinders. Jesus Christ. Setelah rapat keluarga selesai, Polly meminta Thomas untuk berbicara kepada Campbell agar dia bisa menghentikan aksi pengrusakan yang dilakukannya di kota itu. Namun dengan tegas Thomas menolak karena dia merasa percuma jika dirinya harus melawan ketika sedang tidak berdaya. He knows you're the boss. He wants to meet you. Will you talk to him? Thomas yang cerdas pun melakukan serangan balasan kepada Campbell dengan membakar seluruh foto raja, di mana dia menghadirkan seorang wartawan dan meminta semua perkataannya dicatat oleh orang tersebut. It's not the people around here that is loyal to the king. But why are you burning them? We went through hell for our king. So we are lighting fires to raise the alarm. Di tengah malam, Inspektur Campbell menerima sebuah telepon dari atasannya di London terkait pembakaran foto raja, di mana atasan Campbell sangat marah dengan kemunculan sebuah berita yang mempermalukan raja mereka, dan dia meminta agar Campbell bisa lebih fokus pada misinya daripada melakukan hal-hal yang tidak penting dan membahayakan pihak-pihak yang ada di atasnya. No, you most certainly will not make arrests. I put you in Birmingham for one very specific reason.
Suatu hari ketika Ada tengah sarapan tepat di hadapan Bibi Polly yang sedang membaca koran, sang bibi pun melihat sedikit perubahan terhadap tubuh indah Ada yang tiba-tiba... What are you doing? Ya, dengan sedikit desakan akhirnya Ada mengaku bahwa dirinya telat datang bulan selama 5 minggu. Yang mengetahui hal itu, Bibi Polly pun langsung mengajak Ada ke tempat seorang paraji untuk meyakinkan kehamilannya, apakah dia memang benar-benar hamil atau cuma telat datang bulan biasa. You will come back up, Paul. I know we will. Esoknya Thomas pergi ke kandang kuda miliknya, di mana di sana dia mendapatkan sebuah berita buruk dari anak buahnya yang mendapati sebuah deklarasi perang dari salah satu klan yang bernama Lee lewat satu peluru yang bertuliskan Tommy. Seakan acuh tak acuh, Thomas pun pergi dari sana dan meminta anak buahnya tersebut untuk tidak membesar-besarkan hal itu, yang tentu saja tanggapan Thomas tersebut cukup membuat anak buahnya rungsing. You mind how you speak to me? Forgive me, Uncle. Di tengah perjalanan, Grace secara sengaja menghentikan langkah Thomas dengan cara yang buruk, di mana di sana mereka pun berkenalan, serta Grace yang meminta izin dari Thomas untuk dibiarkan menyanyi di tempat kerjanya setiap hari Sabtu. Tanpa berpikir panjang, Thomas pun memberikan Grace izin dengan sebuah syarat bahwa dirinya harus pergi bersama Thomas dalam menghadiri acara pacuan kuda. I am. But I love to sing. Do you like horses? Want to take you to the races? Sesampainya di rumah, Thomas kembali mendapatkan kabar buruk terkait adiknya yang tengah hamil muda, di mana Thomas tampak panik dan langsung pergi ke tempat adiknya berada. Dengan sedikit desakan akhirnya Thomas berhasil mendapatkan nama orang yang telah menghamili adiknya, serta langsung pergi untuk mencari orang tersebut yang tiada lain adalah sahabat masa kecilnya dan orang yang menemaninya ketika berperang di Perancis. Get out! All of you! Freddie fucking Thorne. So go on, cut him. Put my fucking film back on. Pertengkaran kembali terjadi di rumah antara Thomas dan Bibi Polly, di mana mereka memperebutkan hak untuk menyelesaikan masalah Ada. Namun karena permasalahannya yang cukup berat, Bibi Polly pun memutuskan untuk meninggalkan Thomas dan hendak mengurus masalah Ada dengan caranya sendiri. I thought you came here to talk family business. I say we give them a chance. Setelah itu, Bibi Polly pun pergi menemui Ada untuk menyuruhnya pergi dan meninggalkan Freddie yang tengah berada di luar negeri, di mana hal itu disebabkan jarangnya laki-laki yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sehingga untuk mengambil jalan tengah, maka Ada harus pergi ke tempat baru dan menjalani hidup baru di sana dengan orang-orang baru. We'll take the train tomorrow. Esoknya Thomas pergi menemui Inspektur Campbell di tempat yang dulu mereka sepakati, di mana di sana mereka berdua membahas bisnis yang akan saling menguntungkan. I'm a businessman. So we're on the same side. Thomas meminta Campbell untuk tidak mengganggu bisnisnya serta membiarkan Freddie dan adiknya hidup bebas tanpa ada label buronan untuk mereka. Di sana Thomas juga mengakui bahwa senjata yang dicari Campbell ada pada dirinya, sehingga mau tidak mau Campbell harus menyetujui permintaan Thomas dalam perjanjian tersebut. Namun jika Campbell melanggar, maka dia akan menjual senjata itu kepada Ira yang notabene merupakan musuh bebuyutan dari negara Inggris. Dan jika itu terjadi, maka karir Campbell sebagai seorang polisi akan berakhir dengan sangat tragis. I have what you're looking for. If those guns reach Belfast, your life in the force. Right now. Setelah pertemuan itu, Campbell pun mengadakan pertemuan dengan Grace untuk menjalankan misi barunya dengan mengikuti Thomas sampai akhir. Di tempat lain, Thomas yang menderita dengan insomnianya kembali mendapatkan masalah tatkala dia mengetahui bahwa kuda baru miliknya telah diguna-guna oleh keluarga Lee, sehingga mau tidak mau dia harus membunuh kuda kesayangannya itu dengan tangannya sendiri. So those Lee bastards cursed her. Better enemies to have than black blood gypsies. And I haven't got a penny, but if I know the bridle and the thrashing cane, the stirrup, the harness and the whip. Dengan langkah yang gagaliengan saking sedihnya, Thomas pun pergi ke tempat Grace untuk minum bir. Yang di sana dia malah curhat dengan Grace tentang kuda yang baru saja dia bunuh. Namun bukannya menceritakan tentang alasan pembunuhan karena kutukan, melainkan akibat si kuda yang telah membuatnya jengkel. Sehingga dia pun menambahkan untuk tidak membuat seorang Thomas Shelby marah, karena akibatnya dia akan mengalami nasib yang sama seperti kuda miliknya.
And I asked you to let me sing. Pada akhirnya Thomas pun menutup sesi curhatnya bersama Grace dengan memintanya untuk menyanyikan sebuah lagu sedih yang saking sedihnya Thomas pun terhanyut dalam lagu tersebut dan tertidur karenanya. In a neat little town they call Belfast, that I spent in that neat little town. Esok harinya ketika Polly hendak mengantarkan Ada untuk pergi dari Birmingham dan memulai hidup baru, datanglah Freddy yang berniat menemui Ada dan mengajaknya menikah. Ternyata kedatangan Freddy bukan tanpa alasan, melainkan dia diundang langsung oleh Thomas agar membawa Ada pergi bersamanya. So, will you marry me? Yes. Namun meski sudah diberi kesempatan untuk kabur, Freddy malah menyulitkan semua orang termasuk Thomas dengan tidak membawa Ada pergi ke luar negeri, melainkan dia akan tetap berada di Birmingham untuk melanjutkan kembali perjuangannya. I'm not afraid of Tommy Shelby. Malam harinya ketika trio Shelby tengah minum di ruangan khusus bar langganannya, tiba-tiba datanglah sekelompok gangster bernama Billy Kimber dengan ketua yang bernama sama dengan nama gengnya. It's Billy Kimber. Di sana Billy Kimber meminta penjelasan dari Thomas terkait kecurangan yang dia lakukan di dalam pacuan kuda miliknya. Namun alih-alih membahas kecurangan itu, Thomas malah membuat pembahasan baru dengan mengajak Kimber untuk bekerja sama dalam menangani keluarga Lee yang telah merampok Kimber di dalam pacuan kuda miliknya. I want to know what you want. Dengan sebuah peluru bertuliskan Thomas serta kecerdikan Thomas dalam berpikir dan menyampaikan bahasanya, notaris Billy Kimber pun menyarankan atasannya untuk mendengarkan Thomas dan mengatur pertemuan mereka yang kedua. We have connections. We know how they operate. Mr. Kimber, perhaps we should take some time for reflection. Akhirnya ketegangan yang harusnya terjadi pun berakhir dengan damai berkat Thomas Shelby yang bisa melobi Billy Kimber dan membuat mereka mendengarkannya, dan film pun ditutup dengan kepergian kelompok Billy Kimber dari hadapan Peaky Blinders. Thank you, Mr. Kimber. But if it's really good, Bersambung ending yang cukup membagongkan.